baru. Buka hati kita sembah Tuhan pagi hari ini. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, kami rindukan Kau yang hidup, Kau yang berkuasa, Allah penyembuh kami, Allah penolong kami. Kami angkat tangan, kami sembahkan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari bebaskan rohmu sembah Tuhan pagi hari ini. Kau yang kami rindukan, Kau yang kami nantikan Tuhan. Tiada yang lain ajakah Yesus. Oh, mari datang di dalam hadirat Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua. Jemaat Tuhan sama-sama angkat suara. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Angkat tangan kita dua-dua, lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Buka hati kita sama-sama. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami menyembah-Mu. Bebaskan roh kita sembah Tuhan. Ku buka hati, buka hati untuk jemaah. Kami datang menyembah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Oh, Tuhan, Kau yang ajaib, Kau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kemenangan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari bebaskan rohmu sembah Tuhan pagi hari ini. Di hari yang baru, di bulan yang baru, sembah Dia, muliakan nama-Nya. Oh, sana bagi-Mu, terpujilah Yesus. Dalam roh kita menyembah Tuhan, dalam roh kita menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lagi ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih suruh. Kita mau
Oh, bebaskan roh kita sembah Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, kata kamu dua-dua. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati, ku sembah aku. Berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kita langsung tepuk tangan yang berani buat Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di mari datang dalam hadirat Tuhan dengan iman percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di lagi. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan bangkitkan imanmu, jadilah percaya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan sama-sama terjadi di sini. Kita sudah buka suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Yang kami percaya Kau hadir di sini. Kemenangan, kesembuhan, bahkan pemulihan terjadi buat setiap kami Tuhan. Maka pada akhirnya Tuhan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama buat yang bersuka cita kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Kau layak ditinggikan Tuhan.
darah yang kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, siapa yang kekal. Gunung batu permataku. Bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan amin. Katakan yes. Ayo angkat suara kita sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang terkota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan-Ku. Here we go. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang kuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita semua. Di atas segala nama. Amin. Damai yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi. Nama di atas segala nama. Oh, nama yang tak membebaskanku. Semua segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Bertepuk tangan di atas kepala kita semua. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita akan sudah bertahan suara-suara yang paling tinggi buat Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Sebab Kau memberkati kehidupan kami. Kau melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan yang memberkati kehidupan kita semua. Kasih setia Tuhan dilimpahi bagi setiap yang percaya kepada kita.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Angkat tangan kita. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Angkat tangan kita sama-sama seperti ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Katakan amin. Haleluya. Angkat suara kita sama-sama, katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Angkat tangan kita dua-dua sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang yang terima kasih Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kita. Dengan iman katakan. Kepala sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena apa saudara? Untuk menyediakan. Lebih semangat lagi sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling beriman bagi Allah kita. Allah yang memberikan kebenaran, Allah yang memberkati, Allah yang memulihkan, Allah yang memberikan keselamatan di dalam kita sendiri. Haleluya. Bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Kita siapkan hati kita saudara. Untuk sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami perlu firman-Mu, kami perlu perkataan firman-Mu Tuhan, kami perlu sabda kebenaran firman. Tegur, ajar kami Yesus. Untuk kami selalu mau dibentuk, didewasakan oleh kebenaran firman-Mu. Bagai hujan dan salju yang turun ke muka bumi, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikianlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Sambut kepada firman Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sambut kepada firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Dengan kasih Kristus kami berserta waktu dan pada yang terkasih, penuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lagi sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Jemaat Tuhan katakan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan sama-sama lagi. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, Bapa, Engkau
baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, kita katakan, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku memujimu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan lagi sama-sama, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa kami, Allah yang mulia, Allah yang agung, yang maha kuasa. Kalau hari ini kami boleh masih Engkau berikan kesempatan untuk menikmati hidup ini di tengah-tengah keadaan yang sukar ini, Kau berikan kami kesempatan untuk boleh masih menjalani hidup kami bersama keluarga kami. Tentunya supaya kami boleh mengabdi kepadamu. Pagi menjelang siang ini ya Tuhan, kami menaikkan pujian kami kepadamu. Dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan. Sebab tiada yang lain yang bisa menguatkan kami kecuali firman-Mu yang mendidik kami, menegur kami dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu, sebab kami sedengkan telinga kami untuk mendengarkannya. Dan kami taruhkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk boleh ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Semua kita di tempat ini dan juga semua yang ada di rumah ya. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang selalu ada di tempat ini dan juga bisa ikut di dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita semuanya saudara kasih Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, sekarang ini lagi viral-viralnya transfer ya antara pemain bola ya. Yang kemarin adalah seorang bintang sepak bola yaitu Messi, dan hari kemarin itu Ronaldo ya, CR7 yang kita kenal dengan CR7, dan kebetulan saya penggemarnya ya. Nah, dia ditransfer dari Juventus ke MU dengan nilai yang sangat bombastis. Suatu ketika teman saya kekurangan uang di dalam rumah tangganya karena dia sudah mulai terusik ya. Dan untuk saat itu untuk bayar kontrakan juga dan beli susu anak-anak. Terus dia bilang ke saya gini, "Kau tahu nggak nomor emailnya Cristiano Ronaldo?" Jadi katanya ini mau email Cristiano Ronaldo supaya bisa dibantu. Ya memang Cristiano Ronaldo dermawan ya, tetapi dalam hal ini susah mungkin karena ada jutaan orang yang mungkin email masuk
Kalau ada emailnya dia, itu pun menjadi privasi mungkin. Bapak saudara kasih Tuhan, kalau saudara melihat dia ya, di dalam adu penalti, ya, pernah dia gagal. Baru-baru dia masuk di dalam dunia sepak bola. Saya pernah menyaksikan final antara Chelsea dan lupa tahun berapa ya. Dan salah satunya penendang gagal adalah dia. Tetapi selanjutnya, kegagalan itu tidak bisa diminimalis. Kenapa? Karena dia sudah mulai tenang. Saya tuh kalau melihat, lagi menyaksikan nonton bola, saya melihat wajahnya pasti nggak masuk nih. Benar nggak masuk. Kenapa? Terlihat dari wajahnya, ketenangannya. Tapi kalau dia tenang, apalagi mungkin kipernya tingginya 3 meter ya kan. Salah, mungkin nggak ada. 2 meter. Kemarin ada tingginya 2 meter tuh kipernya Italia itu, dan kipernya waktu Euro kemarin, dan kipernya Spanyol tuh tinggi sekali. Saya melihat ada Swiss waktu lawannya, dia lihat udah mulai getar, nggak masuk. Benar, beberapa nggak masuk. Kenapa? Karena dia sudah takut terhadap tingginya. Padahal apalagi kipernya gini-gini, goyang-goyang gitu kan. Itu membuat si penendang menjadi grogi, menjadi tidak tenang. Tetapi kalau dia ada beberapa masuk, dia tenang. Walaupun dia tenang. Tapi kalau udah buru-buru, dia ambil bola, karena nggak tenang, pasti nggak tenang. Pasti nggak gol. Apa sih hubungannya dengan firman Tuhan kita hari ini? Tentu ada, Bapak Saudara Tuhan. Tapi Saudara kasih Tuhan, suatu ketika Tuhan Yesus mau menyeberang di Danau Tiberias. Mari kita buka di Markus 4 ayat 35. Kita buka dulu di Markus 4 ayatnya yang 35 sampai dengan 41. Sudah di sana, Bapak Saudara yang di rumah juga kalau bisa sediakanlah Alkitabnya ya. Jangan karena online, ya online ini pendetanya tidak tahu itu, kita nggak bawa Alkitab ya kan. Saudara nggak dilihat ya, tapi saudara ada Tuhan yang melihat ya. Bagaimana sikap saudara menghormati Tuhan yang saudara sembah? Kalau saya sih nggak perlu dihormati, tetapi sikap saudara, Tuhan yang memberikan hidup, napas kepada kita, bagaimana sikap kita menghormati? Tentu dengan cara kita, dengan cara-cara kita juga perlu. Kalau saudara pergi ke istana hanya memakai celana pendek atau memakai baju kaos-kaos, tentu saudara akan diusir. Nah, Tuhan tidak mengusir saudara walaupun pakai kaos, tetapi minimal hormatilah dia, ya kan? Kita berikan waktu kita, cuma mungkin kalau online itu mungkin 1,5 jam, ya kan? Udah selesai kok. Kita nggak bisa duduk diam di sana. Suatu ketika saya selalu dimarahi mama saya dulu kalau nggak gereja waktu masih SMP, SMA gitu. Kalau ya namanya juga kita waktu itu kan masih begadang malas gitu. Dia selalu ngomong gini, gereja itu cuma 2 jam, itu pun kau nggak bisa. Akhirnya saya mulai memberikan waktu saya untuk beribadah walaupun beberapa harinya terpaksa. Memang harus dipaksa, kadang harus dipaksa. Tidak ada selalu mood untuk ibadah, saudara. Saya bersuka cita tiap hari, itu bohong sekali. Walaupun saudara dekat banget dengan Tuhan, pasti ada rasa nggak pengen beribadah, nggak pengen ya. Aduh, tadi malam ngantuk, nonton bola, atau tadi malam begadang nggak bisa tidur. Pasti ada, saudara. Tapi gimana kita memaksakan diri kita? Saya paksakan. Itu kalau doa pagi itu, makanya sekarang saya buat 2 kali doa pagi di gereja kita ya, Zoom. Kenapa? Saya ingin memaksakan diri saya. Kalau nggak dipaksa, ya kita enak-enak tidur. Ntar lagi lah. Tiba-tiba ntar lagi udah siang kan. Akhirnya udah nggak jadi lagi. Kita berdoa kan. Akhirnya nggak jadi baca Alkitab, nggak jadi. Wah, akhirnya nggak benar nih. Kalau ikuti kedagingan kita terus nggak benar nih. Akhirnya saya paksakan diri saya. Gitu. Nah, saudara, di sana dikatakan di Markus 4 ayatnya yang ke-35 dikatakan di sana. Tentu ada juga ayat-ayat yang lain di Matius 8 juga menceritakan ayat ini, dan juga di Lukas 8 juga ada menceritakan ayat ini, Bapak Saudara kasih Tuhan. Nah, di sana dikatakan Saudara kasih Tuhan, pada saat itu ceritanya pada hari itu waktu hari
Sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Karena mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara kasih Tuhan, tema khotbah saya hari ini saya berikan yaitu meneladani hidup Kristus. Karena temanya kita atau visinya kita adalah meneladani hidupnya. Salah satu keteladanan yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus adalah ketenangan dia menghadapi masalah. Menghadapi keadaan. Seperti saya katakan tadi, seperti Cristiano Ronaldo menendang penalti di hadapan ribuan orang. Mata tertuju kepadanya, pasti nervous. Di depan pacar kita aja, istri kita aja kita mungkin contohnya kayak saya kalau khotbah pertama kali ya, nyanyi dulu. Waktu saya diundang oleh gereja, istri saya nyanyi, ada pacar saya, itu istri saya sekarang nyanyi, saya agak grogi gitu. Ya kan? Agak grogi. Waktu saya ngeluarin album, jadi saya juga saksian di sana, dan saya agak grogi. Apalagi depan ribuan orang. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar menuju di Danau Tiberias. Danau Tiberias ini ya. Saudara kasih Tuhan, di sini sebenarnya kalau kita bayangkan perahu itu kecil ya. Harusnya bukan perahu sebenarnya. Karena saya pernah ke Israel ya. Itu seperti kapal. Kapal kalau saudara pernah ke Danau Toba sebesar itulah kapalnya. Sedangkan lebih kecil lagi. Bukan kapal yang kecil itu ya, kapal yang tingkat itu. Tapi dia nggak punya tingkat. Jadi kayak di jadi kita naik replika kapal Petrus waktu itu. Jadi gede, lumayan besar. Jadi makanya ada buritannya. Sebenarnya bukan saya salah mungkin bukan perahu sebenarnya, kapal ya. Jadi makanya ada buritan di bawahnya. Kalau perahu kan nggak ada buritannya kan, nggak ada bawahan, langsung ya perahu ya. Kalau kita tahu Indonesia perahu, ya kebayangan kita kecil. Tapi itu kapal sebenarnya. Kalau saya lupa buat di slide ya. Itu kapal. Jadi ada buritannya. Makanya sampai air bisa masuk. Nah, dikatakan sangat dahsyat. Kalau saudara melihat di Danau Toba itu ada kapal yang tingkat-tingkat itu, tapi dia sebesar itulah kapalnya. Makanya dia punya buritan dan bisa tidur di sana. Dan danau waktu itu dikatakan sangat taupan ya. Jadi dalam bahasa aslinya ini ada 7 penjuru datang angin. Jadi angin sangat kencang sekali memang. Kalau di kampung kami itu ada ombak dari barat itu yang kencang. Tapi nggak membahayakan. Yang kencang itu ombak dari timur yang bisa memutar kita. Bukan ombak sih, tapi seperti angin gitu. Itu bisa memutar kita. Kalau kita di tengah danau Silone tahu mungkin itu, kita bisa membayungkan perahu kita sangat kuat sekali. Kalau ombak yang dari barat ini nggak begitu kencang, tapi anginnya nggak ada, hanya kencang aja, nggak angin. Nah, ombak yang begitu kencang dan bercampur angin itu yang bahaya sebenarnya. Itu bisa kalau dia kapal, gerakan kapal itu bisa menghentikan lajunya kapal itu dan nanti bisa juga menenggelamkan. Tapi kalau hanya ombak aja, kan hanya ada ombak kan, ya tinggal kekuatan si kaptennya bagaimana cara mengatasi ombak ini kan, gitu. Tapi kalau ada anginnya, wah itu sangat membahayakan. Dan ini dialami oleh murid-muridnya pada masa itu di Danau Tiberias. Nanti kalau saudara ada berkat mungkin doakanlah saudara bisa ke sana ya.
Saya juga dulu berpikir seperti itu. Tuhan, kapan saya bisa ke sana? Ya, taunya saya pertama kali bertobat, Tuhan, boleh nggak saya ke Israel? Karena waktu itu di gereja kita, ya siapa namanya, Gerard tahu ya, semua pendetanya sudah pernah ke sana, kesaksian lalu. Pokoknya kalau pendeta ke mimbar adalah kesaksiannya bahwa dia pernah ke Israel gitu. Kalau pendetanya pernah ke Israel kayaknya kurang pas gitu kan. Jadi saya kita sebagai waktu pelayan di situ, Tuhan, pengen rindu dong Tuhan. Akhirnya tahun 2011 saya berkesempatan ke sana. Nah, itu seperti kapal yang besar, makanya Tuhan Yesus bisa tidur di buritan. Dan pada saat itu ombak yang sangat keras. Mereka habis pelayanan, saudara. Nah, ayat-ayat sebelumnya banyak sekali yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kusta pada masa itu belum bisa disembuhkan, saudara kasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ada 7 yang kusta, 10 juga yang kusta. Dan beberapa orang kembali yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi banyak mujizat-mujizat terjadi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang 39, ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan ia menjadi teduh sekali. Soal 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara kasih Tuhan, kata tenang di sana. Saudara pernah gak sih dalam satu sekolah, dalam suatu ruangan gitu, gaduh gitu, suara-suara tuh, tiba-tiba dia, diam! Langsung diam. Pernah gak sih? Ya, bayangan itu bahasa aslinya seperti itu. Udah gaduh tuh, contohnya di bandara tuh, orang lagi sibuk, ada yang nggosip, ada yang lagi check-in, ada yang lagi ribut lah sama pacarnya mungkin karena salah check-in, atau ribut suami, ada yang anaknya lari, karena seperti gaduh kan kita ngedengar itu. Tiba-tiba ada orang bilang, diam! Diam semua. Nah seperti itu angin itu. Diam! So, langsung diam, anginnya langsung reda. Kaget murid-muridnya. Siapa ini orang? Berarti mereka kenal kan siapa Yesus. Padahal selama ini mereka kemana? Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan bagaimana orang disembuhkan, ada mujizat terjadi. Tetapi pada saat badai itu datang, mereka tidak tenang. Maka Yesus mengatakan seperti ini kepada mereka, di mana mengapa kamu begitu takut? Kata takut di sini memakai kata dilos yang artinya seperti ketakutan. Nah, bukan takut aja, ketakutan. Ketakutan. Kalau anak saya Yemima, kalau dia datang petir, dia takut. Dia contohnya, dia lari, papa, dia kejar gitu. Takut dia, langsung pucat mukanya. Dan kalaupun tidur, kalau geluduk, gitu, udah tidur, dia langsung peluk. Jadi seperti ketakutannya. Saudara pernah nggak sih takut? Saya pernah takut waktu di Batam, ya. Ini ketakutan. Waktu di Batam kita tidur bersama, ya karena teman-teman, ada teman saya juga tidur. Tiba-tiba geluduknya kencang sekali, kayak itu menghancurkan gedung itu, goyang, karena memang Batam itu dekat laut, ya, bebar gitu. Saya ketakutan. Aduh, mati nih. Gitu. Dan kedua, pernah saya takut waktu saya, ketakutan yang saya alami waktu itu, waktu naik pesawat dari Batam menuju Jakarta, dan itu malam, dan pesawat saya seperti turbulence gitu jatuh. Itu begitu. Itu jaraknya mungkin beberapa meter gitu. Semua di dalam sudah menyebutkan Tuhannya. Saya kebetulan sudah juga takut juga. Ketakutan sekali saya. Waduh. Ketakutan sekali. Nah saudara kasih Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu takut? Kamu ketakutan seperti itu. Yesus malah tidur, saudara kasih Tuhan. Jadi ada 2 di sini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Dalam Alkitab sehari-hari, saudara kasih Tuhan, dikatakan, diterjemahkan seperti ini. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka dalam terjemahan sehari-hari ya. Apakah sebabnya kamu begitu takut? Belumkah kamu percaya? Nah kan? Dan juga itu terjemahan tahun 1000, terjemahan yang jadul gitu ya. Yang yaitu
terjemahan TL ya. Dan juga terjemahan BIS, Alkitab kita sehari-hari, terjemahan sehari-hari, menerjemahkannya lalu berkata Yesus kepada pengikutnya, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Ya, lebih jelas lagi kan. Jadi mereka nggak percaya ada Yesus sebelum mereka tahu bahwa dalam diri mereka itu ada Yesus. Makanya pada saat ada badai, ada datang menerpa mereka, mereka malah ketakutan sekali. Di sini mereka belum menyadari bahwa yang bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, bukankah kita ini seringkali mengalami ketakutan seperti itu? Padahal kita ini seringkali bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, ya kan? Allah itu baik, ya kan? Apalagi dibuat salsa, baik, sungguh baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya kan? Kita selalu membicarakan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita, yang menolong kita, yang membimbing kita, yang memproteksi hidup kita. Tetapi pada saat badai datang, pencobaan datang, masalah datang, kita ketakutan. Betul atau betul? Pasti betul. Ya kan? Itu udah betul. Ternyata iman kita tidak pernah kita aplikasikan. Apa sih iman? Saudara, apa sih iman? Kalau di dalam kita mengatakan bukti yang tidak terlihat. Iman begini. Kalau saudara mau ke Medan atau mau ke mana gitu, mau ke Medan lah. Pernah nggak sih bertanya kepada pilotnya, pas saudara langsung pada saat masuk, sebelum masuk, saudara pergi ke ruang kopilotnya, jam terbangmu udah berapa kali? Bisa nggak kau terbangkan pesawat ini? Jatuh nggak nanti kita? Coba sih lihat dulu, lihat dulu. Saudara pernah nggak berlakuan seperti itu? Kalau nggak saudara dibawa game ya kan, atau ditangkap sama satpam di situ atau polisi di situ. Saudara pasti langsung diam, duduk manis, pasang seatbelt, matikan handphone, atau telepon dulu keluarga kita, Ma, Pa, Yang, atau pacar, atau istri, aku dari pesawat ya, nanti aku jemput ya, jam berapa? Jam sekian. Oke, duduk manis, udah tidur. Kalau saya tidur, saya di pesawat selalu tidur. Saya tidur. Saya nggak tahu tiba-tiba pesawat kita telah sampai di bandara gitu kan, Kuala Namu. Sebentar lagi baru saya bangun. Tung gitu kan. Baru saya bangun. Kenapa? Kadang sengaja saya nggak tidur supaya saya bisa tidur pesawat. Karena daripada saya takut, mendingan saya tidur kan. Ya nggak tahu lah nanti ketemu di mana ya udahlah. Ya kan? Mendingan saya tidur. Saudara pernah nggak bertanya seperti itu kepada pilotnya? Pernah nggak saudara kalau naik angkot ada SIM-mu nggak? SIM apa? Padahal supirnya mungkin masih ABG nggak ada SIM-nya. Tapi saudara naik aja, zaman dulu. Atau naik busway pasti udah lolos lah ya. Kalau busway mungkin udah ada SOP-nya lah. Tetapi kalau umpamanya zaman dulu sebelum ada busway dan segala macam, angkot-angkot, pernah nggak bertanya? Ya naik aja kita kan. Nyampe tiba-tiba bruk gitu kan. Itu namanya beriman, saudara. Itu namanya percaya. Beriman itu seperti itu. Contohnya kalau umpamanya ada orang menabrak kucing. Tiba-tiba diambil kucingnya, dikasih bunga, ditanam baik-baik. Terus dibawa. Dan dia bilang kalau ada orang bilang, baca jampi-jampinya. Baca, gila, bulak. Udah. Kalau ada orang kita ketakuti, pasti ikut aja dia. Kenapa? Karena dia percaya. Kalau dia nabrak kucing, nanti dia akan mendapatkan musibah. Itulah beriman. Iman dia kepada kucing itu. Akan menyerang dia, kalau akan menampilkan bala kepada dia, kalau dia tidak mengurus kucing itu mati. Tapi kalau anjing ditabrakkan, pak, bawa ke warung saksang. Langsung saksang ini ya bro, ini ada separuh anjing nih mati. Langsung bakarlah. Gitu kan. Kalau di kampung kayak gitu kan.
Tapi kalau kucing, mana berani, apa bedanya dong kucing sama anjing gitu. Dan yang lain-lain, binatang yang lain. Gak ada bedanya. Ya kan? Atau abrak burung contohnya. Ada rusa. Tabrak, langsung masukkan ke mobil. Gak ada tuh, dibilang dikubur baik-baik. Tapi kalau kucing, kubur baik-baik. Ambil baru kubur baik-baik. Kenapa? Karena iman dia seperti itu. Dia percaya akan ada bala apabila dia tidak melakukan ritual itu. Itulah beriman, saudara. Itu yang namanya beriman. Nah, Tuhan Yesus mempertanyakan itu kepada murid-muridnya. Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Pada saat badai itu. Aku ini loh, sudah ada bersama-sama dengan kau selama ini kuajari kamunya. Udah kau lihat bagaimana aku melakukan mujizat, melakukan banyak hal yang tidak mungkin dalam pikiran kita. Tetapi engkau pada saat datang pencobaan-pencobaan, datang badai seperti ini, kamu sudah ketakutan. Ketakutan. Karena ketakutan. Yang marah Yesus memang ketakutan. Kalau ketakutan itu apa? Karena nggak percaya kan. Contohnya suamimu di PHK gitu. Tiba-tiba pulang ke rumah. Dia takut-takut. Ma, ya, saya sudah di PHK, ma. Hah? Makan apa kita? Kau tahu nggak susu anakmu harus bakar, harus ada. Kau tahu nggak? Kita harus makan. Kontrakan ini harus dibayar. Kalau nggak kita diusir. Bagaimana ini? Oh, dia istri marah sekali. Kau tahu nggak? Padahal kesalahan kan bukan salah suaminya kan. Karena suami kepengurangan kan. Karena keadaan ekonomi pandemik begini. Dia juga mau bertahan. Padahal mungkin di kantor suaminya sudah disiksa sama atasannya. Artinya disiksa, dimarah-marahi pun dia diam aja. Padahal dia bisa membalas. Dibentak-bentak pun dia diam aja gitu. Tapi istrinya bilang, wah kau tahu nggak? Padahal istrinya apa? Tiap hari ke gereja. Tiap hari ikut ibadah Zoom. Haleluya. Ibu, ya ibu, oh hadir gitu. Tapi pada saat ada masalah apa yang terjadi? Dia nggak ada punya iman. Harusnya kalau dia orang yang taat kepada Tuhan, udahlah Pak, mari kita berdoa. Panik kan, takut kan? Karena dalam bayangannya kalau nggak kerja berarti kita nggak makan besok, kita diusir dari kontrakan ini, anak-anak nggak minum susu. Itu yang ada di pikirannya. Kenapa? Karena dia belum mendarah daging Tuhan yang dipercaya dia. Dia nggak beriman. Tetapi kalau dia nabrak kucing, contohnya, dia pasti bungkus itu kucing dan masukkan dikubur baik-baik, dikasih bunga. Kenapa? Karena dia percaya kutuknya kucing itu akan cepat-cepat datang. Tetapi kalau Tuhan enggak, kalau percaya sama Tuhan tunggu dulu bro. Soalnya lama gitu. Saudara percaya enggak pertolongan Tuhan itu luar biasa? Terkadang pertolongan Tuhan itu last time, saudara. Seperti main bola. Gitu. Saudara pernah enggak nonton antara pertandingan bola di last time-nya? Saya selalu menunggukan kalau udah imbang dalam Liga Inggris khususnya. Kalau Inggris ya, dia kalaupun 2-0, kalau waktu masih panjang, contohnya 5 menit pun bisa menjadi sama. Atau ketika waktu Italia melawan Prancis tahun berapa saya lupa itu Euro 1-0. Italia udah ketawa-ketawa, gitu kan. Udah merayakan Euro tahun berapa lupa saya. Tiba-tiba gol dan imbang 1-1. Last time, injury time. Gol, perpanjangan waktu. Gol lagi Italia, malah kalah Italia. Pulang dengan nangis. Saudara, Tuhan itu bisa menolong kita dalam last time itu. Kita nggak perlu kita khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Yesus mengatakan, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu kepada aku? Bagaimana kita menanggapi hidup ini, Bapak Saudara kasih Tuhan? Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan penghiburan bagiku.
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Ya kan? Apakah hanya lagu itu hanya kita nyanyikan pada saat ibadah Zoom, ibadah hari Minggu seperti ini? Atau kita tidak meresponinya? Saudara kasih Tuhan, ini badai yang sangat luar biasa pada masa. Dan ini hampir menenggelamkan perahu mereka. Dan ingat mereka ini adalah pernah menjadi nelayan. Kalau mereka ketakutan seperti ini berarti ini badai belum pernah terjadi di daerah. Kalau udah terbiasa mah nggak terbiasa. Saya zaman kecil kalau ada ombak badai gitu kita nggak takut. Malah kita pergi ke tengah-tengah danau itu dan kita mandi gitu. Dan kalau tenggelam kita udah tahu caranya. Kita bergantungan di perahu itu. Dan kita bisa keluarkan air dari perahu itu dan kembali naik ke dalamnya. Kita udah tahu mengatasi. Tapi murid-murid pada masa itu mungkin ini sangat-sangat luar biasa dahsyat. Sehingga kepada kita dikatakan bagaimana iman respon kita terhadap keadaan kita pada saat mengalami masalah pergumulan hidup saat ini. Saudara kasih Tuhan, saya tahu bahwa tidak gampang saudara kasih Tuhan. Di keadaan-keadaan sekarang ini kita hidup dalam keadaan susah seperti sekarang ini. Disinilah dibutuhkan kepercayaan kita terhadap Tuhan kita yang kita percayai, yang menolong kita. Jangan sampai Tuhan mengatakan, di mana imanmu? Keteladanan seperti ini yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus. Ketenangan kita. Kita perlu tenang menghadapi masalah. Jangan menjadi gerasak gerusuk. Jangan menjadi orang yang begitu punya masalah seperti tidak ada solusi lagi yang kita dapatkan. Kalau kita percaya Tuhan. Kebanyakan kita orang-orang percaya Tuhan juga seperti itu, saudara. Atau anaknya yang mungkin menghidupi keluarga itu. Pada saat di PHK, pada saat diputuskan kontrak pekerjaannya. Pada saat punya masalah. Atau masalah yang lain. Tiba-tiba kau dengar. Ada suamimu atau istrimu yang bermain di belakang. Kau menjadi panas hati. Dan kau bawa parang. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Pasti kau masuk penjara. Nggak tenang kan? Padahal kita orang-orang percaya, yang kita percayai bahwa Tuhan kita menolong kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, artinya Tuhan sedang menguji kita. Bagaimana respon kita terhadap keadaan. Bagaimana kita mengambil satu tindakan. Seperti Ronaldo tadi, pada saat dia menendang penalti. Apakah dia tenang? Kalau pada saat dia tenang, dijamin gol. Butuh ketenangan saudara menghadapi kehidupan. Salah satu yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus dalam menghadapi keadaan yaitu ketenangan. Dia malah tertidur. Saudara. Bagi dia kecil. Kecil. Kemarin saya agak tertawa melihat gayanya abang kita Hotman Paris. Di mana Sandi Aulia diadukan oleh apa yang pernah diadukan dia menghina anaknya, itu nggak salah ya dulu ya. Nanti katakan di tangan Hotman Paris semuanya kecil. Kan? Di tangan Tuhan masalah kita semua kecil ya saudara.
Mari lihat kiri kanan mengatakan semua masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Itu tindakan iman kita. Tapi Pak, saya sudah bergumul bertahun-tahun. Bagi Tuhan itu kecil. Bagaimana tindakan kepercayaan? Kecil. Yes, tertidur di buritan. Padahal ombak begitu kencang. Artinya apa? Ombak yang kencang itu gak masalah bagi Tuhan. Dan dia bilang, Hardik, diam. Semua diam. Seperti murid-murid lagi ribut di kelas karena gak ada guru. Tiba-tiba datang gurunya. Diam. Langsung diam semua. Badai saja tunduk sama Tuhan. Apalagi masalah kita. Apa masalahmu hari ini, saudara? Bagaimana engkau meresponinya? Apakah masih tenang? Atau mulai gerasak gerusuk? Atau ambil tali, langsung gantung diri di pohon toge? Ya kan? Atau kau menyalahkan keadaan? Ini gara-gara kau. Gara-gara bosku. Gara-gara ini. Gara-gara orang Cina ini. Kenapa mereka makan kelelawar sehingga kita harus kena COVID hari ini? Semua kita salahkan. Kalau ada kucing kita tendang kucing. Kalau tendang meja nggak berani kita, takut kesakitan. Tendang meja dong, ya kan? Atau tendang kaki kursi yang ada sikunya, ya kan? Biar mantap. Sekalian gitu. Tenang dong, saudara. Saudara percaya Tuhan enggak sih? Percaya enggak sih? Ya, percaya, pastor. Kalau percaya Tuhan, tenangkan diri. Karena dalam ketenangan itu kita bisa berdoa. Kalau kita tenang, kita bisa mengambil saat teduh kita. Kalau kita tenang, maka kita akan memiliki kekuatan yang baru. Tenang. Jangan menjadi gerasak gerusuk. Menjadi gusar hatinya. Gimana nih? Belajar ketenangan. Tentu ketenangan itu tidak didapat langsung begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Itu butuh pengalaman. Ya kan? Suatu ketika di kampung kami ada jalan yang sangat menanjak. Itu sangat tinggi sekali dan pada tanjakan itu tiba-tiba putaran untuk ke ban itu patah dan mobilnya mundur. Saudara, karena supirnya sudah tenang dengan penumpang yang banyak, dia tenang, dia ikuti alur mobilnya dan dihantamkan pantatnya ke tembok sampingnya sehingga tidak masuk ke jurang. Coba kalau dia tenang. Aturan putar ke kanan, masuk ke jurang. Aturan injak rem, taunya gas. Ya? Pernah gak sih saudara seperti itu? Makanya kalau saudara belajar mobil, itu harus ada pendamping. Ya? Makanya kalau kita beriman, baru-baru beriman, harus pendampingnya. Ini belajar. Kecuali kalau ya saya memang nggak pernah diajari bawa mobil manual ya. Waktu itu, tapi saya waktu kerja di mobil, saya selalu melihat kaki supirnya. Oh, ini rem, ini gas. Maka pada saat habis nyuci, kadang mobil saya hidupin, saya jalan pelan-pelan. Lama-lama memang waktu saya di Batam ada pendamping juga teman saya untuk mengajari manual, beberapa kali diajari. Tapi pernah panik, mau nginjak rem, taunya gas. Untung lagi di jalan yang rusak, sehingga tidak lompat. Tapi coba bayangkan itu, kalau di jalan yang bagus dan padat, apa yang terjadi? Pernah juga seperti itu teman kita. Kita ke Batam dan dikasih mobil.
Terus ada kita pelayanan, kita bawa mobil aja. Ah, nggak usah naik angkot aja. Saya bilang, udah bawa mobil, dia bisa. Ah, saya nggak percaya dengan orang ini. Udah bawa. Akhirnya kita bukit bareng kan. Pas ditanjakan kan pengujian supir itu hanya ditanjakan. Bagaimana dia memainkan kopling dan gasnya kan. Benar aja. Mundur ke mobil, brak di belakang. Kita mau melawan, tiba-tiba keluar orang-orang yang tinggi-tinggi. Daripada takut, saya kabur. Teman saya tangkap saya. Jangan kabur, tunggu dulu katanya. Kita damai-damai. Udah om, kita damai. Kita gini-gini. Udahlah, kalian ganti ini kaca mobilnya. Untung waktu itu masih murah ya. Akhirnya kita patungan semua ini mobil itu. Daripada sendiri dia pasti berat gitu. Dan patungan membayar kaca mobil, kaca depannya itu, kaca lampunya. Lumayan harganya waktu itu. Dan kita bayarin. Selesai. Kenapa nggak tenang? Aturan dia harus nginjak rem, malah jalan terus. Mundur-mundur terus. Derak. Maka juga dalam Tuhan, di dalam kerohanian kita, iman kita ini, kalau kita masih baru-baru di dalam Tuhan, kita butuh pendampingan, saudara. Butuh orang yang mendampingi kita, butuh orang yang kita teladani supaya kita bisa dibimbing. Nanti kalau sudah kita mulai bisa, ya silakan. Tapi kalau kita masih baru-baru di dalam Tuhan, kita butuh bimbingan. Bimbingan bukan berarti sering-seringlah kita, mungkin ada teman kita yang bisa sharing, yang kita anggap dia berohaninya lebih baik daripada kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi kuat. Karena memang manusia ini manusia yang bersosialisasi. Maka saudara kasih Tuhan, saya katakan kepada kita, di dalam menghadapi masalah, yang perlu kita teladani dalam Tuhan Yesus adalah ketenangan kita. Di dalam ketenangan itu banyak hal yang bisa kita ambil sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Tetapi kalau kita tidak menjadi tenang, bisa gagal tendangan kita, bisa gagal apa menjadi keputusan kita. Tapi kalau contohnya tiba-tiba kita dibilang, kamu di PHK, ada surat PHK. Kita tenang, kita datang, dan kalaupun istrimu, suamimu di PHK atau kepada istri-istri untuk saat ini, atau ada hal biasa uang di store dan hari ini tidak ada karena memang keadaan. Coba kita masuk kamar, kita berdoa. Tenang kan? Tidak marah-marah suamimu, kau tunjuk-tunjuk suamimu. Kadang-kadang kau sih, malas sekali kerja. Padahal suaminya udah kasihan kan. Malas kau kerja. Padahal suaminya dimarah-marahi bosnya, dulunya dia preman di jalanan. Tapi karena dia kerja dimarah-marahi, diam aja dia. Demi istri dan anak-anakku. Ku jual baju celana. Semuanya demi nyai. Itu kan. Aku rela jadi. Semua demi nyai. Demi anak istrinya. Tapi istrinya tetap aja galak. Kenapa enggak kita panggil, ayo kita berdoa. Memang tidak langsung ada jalan keluar. Tapi saya percaya di dalam ketenangan kita, di dalam kematangan kita, di dalam kita menghadapi masalah, dan kita memberikan waktu kita mungkin pergi ke Tuhan dan menyembuhkan hidup kita menjadi beribadah dan mendapat kekuatan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan punya solusi yang baik dalam hidup kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita pada saat kita hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri kalau kita berseru kepada-Nya. Orang dia bilang, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Tuhan tidak mungkin menyatakan firman-Nya seperti itu kalau dia tidak menepatinya. Tenanglah, jadilah kuat. Di dalam ketidaktenangan, banyak hal yang terjadi dalam hidup. Banyak pasti kesalahan. Coba kalau saudara ada masalah,
tiba-tiba saudara tidak tenang. Nanti kalau masalahmu sudah selesai, engkau akan ingat, aduh, kenapa lah aku ambil keputusan itu? Kenapa lah jadi pacarku, jadi sasaranku tadi? Kenapa lah jadi istriku? Kenapa lah jadi suamiku? Padahal sudah selesai masalahnya. Mungkin suatu saat suaminya ada kerjaan yang lebih bagus lagi. Terima kasih Tuhan. Kemarin itu kemana? Atau hal lain. Nggak tenang, akhirnya malu sendiri kan. Maka perlu kita contoh dari Tuhan Yesus. Ketenangannya untuk menghadapi keadaan. Hari-hari ini sulit memang. Hari ini pasti sulit, semua sulit. Tidak ada yang surplus sekarang ini. Adapun pasti ada beberapa. Bahkan orang sekarang rela membuahkan apapun. Saudara, sampai sekarang ada, saya baru tahu saudara. Sampai ada yang jual sertifikat vaksin saudara. Gila kan? Segitunya orang cari duit gitu. Di dalam pandemi ini. Kemarin ada juga yang kita viral di Medan itu. Bagaimana ada orang yang membuat mensabotase swab. Saya tahu bahwa hidup ini susah, tapi nggak perlu kita melakukan hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Kalau kita masih percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Amin. Iman kita berikan kekuatan. Iman kita, Tuhan kita yang beri kekuatan. Selama kita berserah, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memberikan waktu kita, berteduh apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kenapa aku Tuhan harus di PHK? Kenapa aku Tuhan mengalami masalah ini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Perlu kita mengalahkan. Kenapa Tuhan? Di dalam pertanyaan kita, memang Tuhan tidak langsung menjawab kita. Tetapi Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban pada saat nanti dalam perjalanan hidup kita. Kita akan mengerti, oh ini maksud Tuhan. Oh ini maksudnya Tuhan. Oh karena ini maksudnya Tuhan. Oh aku tahu karena ini. Itu semua karena Tuhan. Maka kita bersyukur dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Ayo teman-teman, saya mengundang Gerat bagian perjamuan bagi kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saudara yang di rumah, mungkin saudara tidak ada perjamuan ya. Tapi nanti saudara boleh memakai anggur, sirup di rumah. Terus saudara boleh mengikuti perjamuan. Boleh bagikan perjamuan kudusnya bagi kita semuanya. Main di bro. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan lagi, salibnya. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali, saudara kasih dalam Tuhan. Katakan lagi sama pujian ini, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya
salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara sama Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri kembali. Kalau sudah ada roti di tangan saudara, ada anggur di tangan saudara, mari kita bangkit berdiri. Dan kita mau katakan, kita ucapkan kata-kata kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas perjamuan ini masih boleh kita lakukan. Kita lakukan sebagai tanda memperingati bahwa Kristus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Mari saya bacakan untuk kita. Sebab setiap kali kamu minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan itu Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, inilah tubuh Kristus, makanlah, inilah tubuh Kristus. Dan mari kita angkat anggur tinggi-tinggi atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dan dalam nama Tuhan Yesus, inilah anggur yang telah menjadi darah Kristus, minumlah, inilah darah Kristus. Mari sejenak saudara berdoa di hadapan Tuhan. Biarkan musik mengalunkan pujian dengan lembut. Saudara yang di rumah, saudara yang tempat ini, mari sampaikan isi doamu, sampaikan isi ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan juga apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Kalau sudah saudara mengucap syukur, kita angkat suara kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa Tuhan.
Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan. Oh, kami naikkan sembah kami bagimu, ya Allah kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara kita, sembah Tuhan kita. Kita bersyukur atas anugerahnya, atas tubuh dan darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Ya Terima kasih ya Yesus. terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau kau sakit hari ini, tumpangkan di bagian tubuhmu yang sakit. Dan hari ini kalau kau mengalami permasalahan dalam kehidupan, kalau hari ini kau mengalami masalah dalam rumah tangga atau pekerjaanmu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan. Mari rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan. Jangan keraskan hatimu. Dia Allah yang maha baik, yang menolong kehidupan. Dan saya juga mau berdoa buat anak-anak. Saudara, biasanya kita kalau di online, di tempat ini kita doakan anak-anak. Tapi karena saudara di rumah, maka orang tuanya yang menumpangkan tangan terhadap anakmu. Mari tumpangkan tangan terhadap anakmu. Dan saya angkat tangan dari tempat ini, berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, yang ditumpangkan tangan oleh orang tuanya. Menjagati anak-anak ini menjadi anak yang baik, anak-anak cerdas, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya, mengasihi sesamanya. Anak-anak yang berbeda dari anak-anak lainnya. Berkati anak-anak di tempat ini, urapi mereka, jauhkan dari nantinya dari pergaulan-pergaulan. Tuhan tolong jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang jahat hari-hari, sehingga mereka membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari, kalau sudah, saudara berdoa buat anak saudara. Percaya bila mereka menjadi anak yang baik. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan lagi sama-sama. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, kita katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan bersama-sama, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk padamu diriku. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah dikuatkan, kami sudah dibentuk, bahkan kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Dan sebagai ucapan syukur kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Untuk sucikan, kuduskan setiap persembahan kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar setiap apapun yang dikerjakan usaha, pekerjaan, bisnisnya, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan via transfer bank. Saudara bisa lihat di layar saudara, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA di nomor 6330475 Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA di nomor 6330475 Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku percaya, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bangkitkan imanmu, jadilah percaya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
Terima kasih Bapak Persembahan Jembatan Setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan kami sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, dan kami umumkan untuk kita semuanya bahwa setiap hari Rabu sekarang kita sudah kasih Tuhan ada doa pagi ya. Setiap hari Rabu jam 5 pagi ya. Dan juga setiap hari Sabtu juga ada doa pagi. Saudara boleh bergabung bersama dengan kami, itu lewat Zoom ya. Dan juga sudah kasih Tuhan nanti juga kami mengundang saudara kasih Tuhan untuk ada ibadah juga setiap hari Rabu, itu lewat Zoom. Saudara boleh bergabung bersama dengan kami. Dan juga setiap hari Minggu seperti sekarang ini jam 10 pagi kita sudah ada online, onsite dari sibukan karena pemerintah sudah mengizinkan kita untuk melakukan ibadah onsite. Jadi saudara boleh datang ke tempat ini, dan di sini sangat luas sekali ruangannya saudara kasih Tuhan. Saudara tidak usah tidak takut, saudara tidak perlu takut untuk berdekat-dekatan ya. Kita menjaga proses di sini, dan kami harap saudara boleh datang dan ajak teman-teman kita. Tentunya tidak boleh anak-anak dan orang tua untuk boleh beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima kasih juga kami boleh naikkan pujian kami kepadamu, dan juga kami telah memberikan persembahan kami sebagai mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Dan juga kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi kami, teman-teman pemusik, worship leader yang sudah memberikan bagian, dan juga pemegang screen. Tuhan berkati Lone dan semua tempat ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ikut menyaksikan ibadah ini. Tuhan memberkati apapun menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka. Kami telah mendoakan tadi, dan kami telah serahkan kepadamu ya Tuhan. Juga kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden kami, tempat ini kami serahkan kepada Tuhan juga. Berkati Tiur dan owner supaya semakin melimpah berkatnya karena kebaikan-kebaikan mereka yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati juga teman-teman yang membantu kami dalam setting musik. Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh kami naikkan, boleh menerima, Tuhan menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Dan saatnya kami juga berdoa buat alat-alat di gereja ini yang sedang kami butuhkan, speaker 2 lagi Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat laptop dan juga kamera serta songkat untuk lancarnya pekerjaan Tuhan dalam live streaming ke depannya. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi penolong kami, Tuhanlah yang menjadi pengaduan kami, apa yang menjadi kami butuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Saat ini
Kami ingin menerima berkat-Mu, dan kami akan menerima berkat-Mu, dan kami mengangkat tangan kami. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa